Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel kedatangan motor Thunder. Oke mas bro, kondisinya motor ini yaitu loss kompresi atau hilang kompresinya. Oke, kemudian dari hasil analisa ya, itu bocornya kompresi atau hilangnya kompresi itu ada di daerah sini mas bro. Jangan perhatikan ini ya, ini Anda perhatikan, yang ini tidak ada kebocoran, oke, atau tipis-tipis saja. Oke mas bro, jadi yang ini kondisinya tidak ada kebocoran. Oke, kemudian kita lihat yang outnya, ini. Oke mas bro, ini yang outnya bocor kayak begini. Nah sekarang ayo kita ulas. Kemudian ini, lihat ini mas bro, Anda lihat businya ini kondisinya tetap coklat. Kemudian pertanyaannya, ayo mas, itu kondisi klep bocor, businya kok tetap coklat? Ya, nah karena yang bocor adalah outnya, bukan innya. Jadi kalau kita menggunakan analisa logika, ini mas bro. Nah, ini kan innya, ya kan? Kalau di sini ada kebocoran, maka piston menghisap, dia kehisap BBM-nya. Kemudian yang outnya ini, jika outnya ini bocor, ya, itu hanya berpengaruh pada kompresi hilang, tidak berpengaruh pada BBM yang kehisap. Oke mas bro, saya ulangi, ya. Jika ada kebocoran pada outnya, itu mempengaruhi pada kompresi yang hilang, bukan BBM yang kehisap, ya. Karena yang kehisap adalah dari innya sini, BBM kan ada di in sini. Oke, maka selama ini tidak bocor, maka dia tidak akan kehisap BBM tadi. Oke, tapi apapun yang terjadi, baik bocor di in maupun bocor di out, ya, dia akan tetap mempengaruhi kompresi. Oke, bisa dimengerti mas bro ya. Jadi perbedaannya, kalau bocornya di out, dia hanya berpengaruh pada kompresi. Tapi kalau bocornya di in, dia bisa berpengaruh pada kompresi dan BBM-nya kehisap. Oke, nah sekarang ini lagi, Anda perhatikan ini, packing ini sudah kondisi begini ya. Tadi ini menggunakan lem, nah pakai lem beginian, pakai lem begini. Kemudian ini Anda perhatikan, ini sudah banyak lekuan yang berbeda. Lihat kan? Contoh ini putih, ini hitam. Ini menunjukkan bahwa dia begini, bergelombang. Ya. No, ini ada warna yang berbeda, yang nongol sama tidak. Banyak sekali gelombang mas bro pada packing ini tadi, pakop ini ya. Maka saya pastikan ini bisa mempengaruhi bocor kompresi juga. Ya, maka hal semacam ini sebaiknya jangan dilem, lebih baik diganti. Oke, karena kompresi itu tekanannya tinggi ya. Jika ada luka-luka semacam ini, dia bisa lolos ke situ mas bro. Oke, ini jadi nanti kita ganti. Kemudian ini kita sekur. Ini yang daerah pistonnya, ini saya cek, ini memang habis di counter. Buktinya apa? Buktinya yaitu ini bubutannya masih baru ya. Kemudian ring piston ini masih rapat. Ring piston ini kalau dilihat ini masih rapat. Kelihatan sayang? Nah, oke, ring piston ini masih rapat, cuman bubutannya menurut pandangan saya ini kurang bagus. Kenapa? Kelihatan dari hasil bubutannya. Kalau kita pandang begini, itu akan kelihatan hasil bubutannya semacam pisau tidak tajam. Ingat, kalau penjenengan membawa pisaunya tidak tajam, penjenengan motong, itu yang dipotong kan tidak mulus. Tapi kalau pisau ini tajam, gini, itu kan bagus hasilnya. Nah, ini yang terjadi pada bubutan atau kotoran pada motor Thunder ini, sehingga ini mempengaruhi juga kompresi. Oke mas bro, oke, karena ini saya menemukan di titik lain ya, maka saya sekur dulu ya. Cuman hal semacam ini kalau menurut pandangan saya tidak bagus ya. Cuman konsumennya mintanya adalah mesin hidup dulu. Insya Allah kalau ini kita perbaiki sudah bisa sembuh mas bro. Artinya sembuh itu bisa kompresinya kembali. Cuman andai kata bubutannya ini bagus, itu namanya faktor pendukung yang sip. Oke, nah ini sudah saya koreksi yang sebelah sana ya, termasuk piston-pistonnya sana sudah saya koreksi. Oke, ini kita pasang nanti, kemudian ini kita lakukan penyemuran. Oke mas bro, ada lagi. Ini mas bro,
ini kondisi suaranya kasar. Kenapa? Karena di sini sudah pada luka. Nah, templarnya ini sudah pada luka semua ini. Oke. Nah, kemudian Anda perhatikan lagi kondisi normal saja motor Thunder ini bisa menimbulkan bunyi. Ya, sampai pabrikan memberikan alat ini tadi. Nah, alat ini Mas Bro, alat apa namanya pil pantul ini tujuannya adalah biar ini selalu pada posisinya di templar ini, agar selalu berada di posisinya. Oke, sehingga ini mantul begini ya, jadi selalu berada di posisinya. Nah, dengan alat ini saja motor ini masih bisa menimbulkan suara, padahal alat ini tujuannya adalah memberikan templar ini, memberikan bantuan kepada templar ini supaya berada di posisinya. Harapannya adalah agar tidak menimbulkan suara atau meredam suara. Namun pada kenyataannya dengan menggunakan alat ini saja dia masih menimbulkan suara, apalagi kalau tidak menggunakan alat ini. Kemudian ini Mas Bro, Anda perhatikan luka-luka semacam ini ya, itu bisa menimbulkan suara kasar. Anda perhatikan luka-lukanya ini, kelihatan nggak ya? Nah, ini akan satu paket dengan nokennya ini. Noken ini juga akan luka. Jadi kalau kita pegang ini, nah kita goyang gini, terasa lukanya banyak sekali nih. Nah. Oke Mas Bro, kondisi semacam ini, kalau penjenengan melakukan penyetingan klep, baut setelan klep itu, kalau penjenengan bikin rapat, ya, nanti akan semacam ini, sering bocor begini. Kenapa alasannya? Ayo saya tunjukkan. Oke Mas Bro, noken ini ya, kalau kita putar begini, di sini ada gelombangnya yang sangat dalam ini, kelihatan. Kalau saya grafikkan, misalkan begini, nah, itu ada gelombangnya begini Mas Bro. Nah, jadi dia ada bergelombang begini. Kalau penjenengan melakukan penyetelan menganut yang paling rapat ini, misalkan yang masuk ini, ya, maka yang titik ini, yang nongol ini, maka dia akan membuat kompresi bocor Mas Bro. Yang nongol ini membuat kompresi bocor. Lihat nggak? Oke, nah bagaimana caranya supaya tidak bocor? Maka penjenengan ngambil posisi yang ke atas ini, ya. Jadi jangan yang lubang ini, tapi yang nongol, yang ke atas, sisi paling netral. Itu Anda ukur, ya. Tapi efeknya kalau penjenengan ngambil yang titik atas ini, efeknya maka ada kerenggangan juga di sini. Ini renggang di sini. Maka ini bisa menimbulkan suara yang ini. Mas Bro, saya harap maksud saya bisa dipahami. Jadi maksud saya begini, bahwa di noken ini itu ada banyak gelombangnya. Nah, penjenengan kalau nyari nyeting setelan klepnya, jangan nyari yang di gelombang paling rapat. Kenapa? Karena nanti yang pada saat tonjolannya itu, yang gelombang nonjol, maka efeknya noken ini akan mukul atau membuka klep yang membuat bocor tadi. Maka penjenengan ngambilnya yang paling tinggi, yang paling nongol. Cuman efeknya suaranya akan kasar karena ada gelombang yang dalam. Tapi lebih baik kasar suaranya daripada penjenengan kehilangan kompresi. Oke Mas Bro, lain lagi ke bawah. Lain lagi kalau misalkan noken ini gelombangnya lurus begini, lurus rata begini, maka penjenengan tinggal ngukur dari titik gelombang ini sama dengan ukur berapa di atasnya, ya, maka itu akan beres. Oke Mas Bro, jadi contohnya misalkan ini gelombangnya lurus ini, penjenengan ukur dari titik sini, kemudian ke atasnya sedikit, rongga sedikit, ya, maka itu akan sama nanti.
Sekarang ada yang bertanya, Mas, alat apa yang untuk membersihkan kerak itu tadi? Ini adalah kawat kopling, Mas Bro. Kawat kopling yang sudah kita potong-potong. Jadi kawat kopling panjang kan, kita potong-potong jadinya begini. Ya. Kemudian ini tidak mudah. Ini kerak ada yang mudah rontok, ada yang tidak. Ini yang lainnya rontok, yang itu masih banyak itu. Oke Mas Bro, itu kerak itu. Saya ambilkan ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, oke, jadi ada yang bisa kita kikis semacam ini ya, ada yang tidak bisa, jadi harus menggunakan apa ya, bantuan seperti tusuk begini. Oh, baru keluar. Oh, itu baru keluar. Kalau kan udah bilang. Ada Mas. Oke Mas Bro, jadi kotoran itu macamnya banyak ya. Ada yang mau kita kikis menggunakan ini, mau ya. Ada yang harus kita tusuk ya. Nah, ini kita gunakan ini tujuannya adalah untuk membantu, bukan mengurangi daripada mengikis dasarannya ini tadi ya, tapi untuk mengeluarkan kotorannya tadi. Nah ini sudah mulai longgar itu, tapi parah ini, tidak sebiasanya ini. Ini benar. No. Oh, Mas Bro. Oh. Ya. Nah, itu longgar itu sudah. Maksudnya itu
Anda perhatikan ini ada seal, ini belum saya lakukan penyekuran ya. Anda lihat itu. Ini kalau saya goyang-goyang, nah, kelihatan ya? Oke, menunjukkan bahwa seal ini kendor ini. Ya, saya tarik dulu ya. Oke, no kendor, no. Oke. Nah, saya tarik sekalian biar Anda paham. Oke Mas Bro, ingat pada prinsipnya bahwa seal klep ini dia itu tugasnya harus melindungi dua sisi, yaitu yang pertama sisi yang sini, lingkar sini. Yang kedua itu lingkar yang dalam ini. Nah, lingkar yang sini sudah seret ini, lingkar yang atas ini. Lingkar yang kecil ini sudah seret ini. No, sudah seret. Oke. Tapi lingkar yang besar ini dia oblak. Tadi kelihatan kan di sini. Oke, ayo ada Bang. Oke Mas Bro, contoh kecil semacam ini, contoh kecil ya. Ini pastinya akan ngasep dia, akan bocor oli itu tadi, akan masuk ke situ, masuk dan kehisap. Oke, begitu juga yang sini. No, yang sini, oh enggak ini enggak, masih rapat. Oke, no, ini masih rapat. Yang sini yang longgar. Oke, misalkan kondisi darurat, maka ini Anda ikat. Jikalau kondisi darurat. Oke, kemudian kalau penjenengan mau melakukan penyekuran semacam ini, sebaiknya ini jangan dilepas, kecuali mau diganti. Ya, kenapa? Kalau sudah dilepas, takutnya pada saat kita melakukan pelepasan dia terjadi kerusakan. Oke Mas Bro? Ya. Kelihatan? Iya. Oke, aman Ya. sentosa. Sampai nggak Bro? Lihat saja. Iya. Oke Mas Bro, ini sudah kita lakukan penyekuran. Kemudian ini akan saya pasang ulang. Ini akan saya ikat. Kenapa? Permintaan konsumen jangan mengeluarkan banyak biaya, yang penting hidup. Oke, maka ini saya masukkan. Kemudian ini saya ikat. Karena yang luar ini bisa rapat, cuman yang besar ini yang longgar loh. Anda lihat? Yang kecil rapat. Ya, yang kecil rapat. Ya, sehingga saya masih bisa memaklumi. Tapi kalau yang kecil ini yang longgar, saya tidak bisa, saya tidak sanggup Mas Bro ya. Tali bangunan mana?
Oke Mas Bro, kita gunakan benang bol ini lebih aman ya. Yuk, Anda perhatikan yuk. Nah, ini kalau kita goyang, enggak bisa. Oke, enggak ada gerakan. Sip. Oke, sekarang yang satunya kita cek. Nah, oke, sip. Coba lagi kan. Oke Mas Bro, ini kebocoran yang pertama. Artinya masalah oli ya, yang masalah kompresi sudah tertangani ya. Kemudian bocor yang kedua, masalah oli ya. Itu konsumen motor ini bocor terus, banyak bocornya. Oke, sekarang saya perlihatkan. Ini Anda lihat. Baut ini kalau saya tancapkan di sini, nah, tembus ke bawah. Oke, Anda lihat ini. Iya. Nah. Oke. Oke Mas Bro, ini adalah konstruksi. Kemudian secara logika, ya, di sini oli kan berkutat di sini toh. Muter di sini. Nah, maka dipastikan oli bisa masuk ke ruangan ini. Ya, untuk itu pabrik menyediakan ring yang wujudnya tembaga. Ya, tembaga ini. Nah, tembaga ini tujuannya adalah untuk melindungi biar dia tidak masuk ke sana olinya. Kemudian dikasih murnya ada tutupnya. Iya. Ada topinya. Tujuannya adalah biar oli sama sekali tidak ada ruang untuk masuk. Oke. Tapi kalau panjenengan mau melihat ini sudah banyak lukanya. Anda lihat, ini bukan mulus semacam ini. No, bukan mulus semacam ini. Ini kan mulus toh, masih rata. Ini sudah banyak celah kecil-kecilnya. Ini juga bisa mempengaruhi oli keluar dari sini. Oke, maka solusinya pada saat pemasangan ini, panjenengan kasih lem bantuan yang bagus. Kasih lem bantuan yang berbentuk sealer Mas Bro ya. Oke, nanti sehingga pada saat ini dilem semuanya atas bawah dilem, terus tutup rapat ini. Ya, begitu juga yang sebelah sini, yang sebelah belakang ini. Ini kan depan belakang, ini depan, ini belakang, ini in. Oke, ini juga bisa mempengaruhi. Jadi kan muter dari sini nih bisa. Tapi yang paling parah adalah dari sini. Ya, konstruksi yang paling parah. Ada di sini nih. Ntar si kabeh kok Pak ngari atau ini. Ini kita ya nesu bisa. Yo, kamera iki dikandani dan dia nyari kabeh to, Pak. Peng di setrume enggak ono blas ya, Mas. Dia nyari kabeh lho, Pak. Sisan anggar pirang tahun ganti ngono ben sakno arek-arek. Tenan nyekso Mas nang pegawe ya nang kene. Ya. Tapi piye ngene durung. Iya. Liyane alat endi, Mas? Ono iya. Oke, Mas Bro, ini sudah kita sekur ya, sudah kondisi normal semua. Tinggal kita pasang. Ingat tadi kondisi-kondisi mana atau posisi-posisi mana yang perlu dilem itu harus kita perhatikan. Oke, kemudian packingnya ini wajib kita ganti, harus. Oke, ini kita gunakan pakai TGP. Ini tidak orisinil tapi kualitasnya sudah cukup, Mas Bro ya. Kita tidak usah menggunakan pengeliman.
Oke Mas Bro, ini ada 4 ya. 4 ini 4. Yang 2 ini berarti yang di luar, yang di luar ini yang di dalam ya. Bekasnya ini ada. Nah, di dalam ini semuanya kita kasih lem. Oke. Kita kasih lem. Kalau yang di luar ini misalkan tanpa apa namanya payung tidak masalah kurnya. Ya. Untuk melakukan pengetopan ini, biarpun Anda sudah merasa pandai, jangan jangan keburu-buru ya. Artinya benar-benar harus sangat-sangat teliti. Karena selisih sedikit saja efeknya panjang. Contoh ini Mas Bro. Ini kalau kita mau menganalisa ya, Anda lihat ini. Di sini ini sudah top persis di sini. Top persis ini ya, saya pastikan top. Kemudian ini Anda lihat, ini tidak bisa berada di posisi top. Anda lihat ini. Sampai pandang dari mana supaya bisa lu kelihatan? Dari sini persis. Coba intip. Nah, itu Mas Bro, Anda lihat ini. Ini Anda lihat, ini seharusnya kan ke sini toh, seharusnya. Nah, begini. Oke. Tapi ini tidak bisa dia berada di sini. Dia bisanya berada di bawahnya, ke bawah sama ke atasnya begini. Nah, penjenengan harus ngambil yang depan ini di atasnya. Kalau sampai ngambil di bawahnya, maka dia akan membuka duluan sehingga efeknya tenaganya hilang ini. Ya, powernya hilang. Oke, jadi ngambil di belakangnya. Nah, letak permasalahannya di mana? Letak permasalahannya ada 2. Biasa dari gear ini. Oke Mas Bro, letak permasalahannya ada 2. Bisa dari gigi timingnya ini yang geser ya, soalnya atas ini apa kata gear timing. Kalau gear timingnya geser, maka atas juga ikut geser. Yang pertama. Yang kedua, rantai kampretnya sudah parah. Rantai kampret parah bisa semacam ini. Oke, maka kita hari ini menyiasati, ngambil posisi yang aman, yaitu di atasnya. Oke Mas Bro, nah sudah terjadi ini ya. Oke. Kemudian ini Mas Bro, Anda lihat ini kan keluarnya kebocoran. Selain kompresi, keluarnya hanya 2, yaitu kompresi sama kebocoran. Nah, ini panjenengan perhatikan. Mas Bro, di sini ada gearnya yang ketemu sama ini, ada gearnya. Tapi di sini jangan nggak ada gearnya, Anda lihat itu nggak ada gearnya loh. Jadi ini kosong, belum kosong. Ya sehingga oli mohon maaf Mas Bro, kondisi tetangga ada yang bangun jadi suaranya agak terganggu ya. Mohon maaf ya. Oke. Jadi ini ada jadi ini bisa terjadi kebocoran ya karena ini. Maka ini mau tidak mau harus tutup. Ini pakai lem saja tutup rapat. Pakai lem karena ini sudah tidak ada giginya. Ya. Nanti ya Mas Bro ya. Sekarang pasang ini dulu ya.
Mas Bro, kalau ini pakai lem, kenapa? Karena wajib, karena tidak ada packingnya. Dan lemnya wajib sealer, ya. Tempat masuk ya. Ada paku Mas. Oke Mas Bro, dan perhatikan juga di sini ada baut-baut yang ada jalurnya oli. Di mana baut-baut yang jalurnya oli itu bautnya ini menggunakan o-ring juga. Di sini ada ringnya Mas Bro ya, tapi ringnya ini khusus ya untuk penahan oli. Oke. Oh iya, sudah. Ada Pak Mas. Oke Mas Bro, kemarin juga ada yang bertanya, Mas, bautnya ini kalau masang bagaimana? Anda ikutin ini saja. Ini kurang lebihnya 1 cm ini. No Mas Bro, kurang lebihnya 1 cm ya. Ini. No. Itu 1 cm ini. Kalau ini kepanjangan ini, Anda lihat itu? Nah, kepanjangan ini. Oke Mas Bro, segala tindakan itu pasti ada risikonya ya. Termasuk ini adalah menutup. Menutup itu berarti namanya tidak berfungsi ya, tidak berfungsi. Nah, kenapa kita tutup? Karena tidak ada alatnya. Nah, ini ada risikonya. Kalau mau tidak ditutup, ya carikan alatnya. Karena alatnya nggak ada, maka kita tutup saja. Oke, lagian orangnya ini susah duit ini. Ya, kondisinya ini susah duit. Karena hidupin saja ini yang kurang-kurang tidak diperbolehkan. Bagaimana supaya hidup saja? Oke, nah ini kondisinya saya tutup. Yang penting adalah keluarnya tidak bocor, selesai. Ini Mas Bro, nanti kalau pengen difungsikan lagi, nanti dibuka, dikeroi bisa ini ya. Tip dari saya, baut ini panjangnya itu selisih dikit-dikit. Semuanya ini hampir panjangnya berbeda. Ya, maka kalau penjenengan masang bautnya ini, tempelkan dulu, pastikan bahwa ketinggiannya itu saat nempel dia sekitar 1 cm. Ya, ratakan semua. Setelah semuanya ini rata, baru penjenengan kencengin. Ya, kalau tidak benar Anda pindah-pindah terus. Kalau sampai itu melebihi daripada 1 cm, pastikan bahwa itu bukan punyanya. Walaupun kamu bilang awalnya di situ. Oke. Nah, setelah ini semuanya, kemudian ini tadi, ya. Nah, sudah saya gunakan lem ya. Oke. Nah, kemudian tinggal penyetelan. Penyetelan ini ya, ini kondisi sudah top. Oke, Anda mau nyetel dari sini bisa, mau nyetel dari starter sana bisa. Oke, nah ini Mas Bro, yang sebelah sini. Ntar yang sini dulu, biar paham. Ini kelihatan lah, kelihatan kan? Kelihatan. Kalau ini seperti pada motor pada umumnya, digoyang-goyang ini langsung kelihatan. Ya, kalau ini longgar. Oke, yang sini, ini Anda goyang-goyang. Sini saya, pakai lampu saya. Oke, oke Mas Bro, ini Anda goyang-goyang tidak akan goyang. Kenapa? Karena di sini ada pernya. Seperti yang saya tunjukkan di awal tadi, oke? Maka penjenengan harus nyari obeng, ini ya, nyari obeng ini Mas Bro, obeng ini, ya, obeng kecil. Anda masukkan tanda congkel. Nah, kelihatan itu. Kelihatan ya. Nah, ini kalau dilepas kembali, no, kembali lagi. Oke, sudah.
boxnya. Oke Mas Bro, ini sudah kondisi setting klepnya sudah bener ya. Kemudian kita cek kompresinya dari sini, kita pencet begini, kita engkol, pasti ada ledakannya ya. Oke Mas Bro, kalau sudah begini, namanya sudah ketemu. Kalau kemarin dia tidak begini, blus hilang. Oke, sekarang kita pasang busnya. Ini busi Kak. Ayo mau duduk kita tuh. Kita pegang kayak gitu. Oke Mas Bro, bisa dipahami sampai di sini. Jadi ketiga unsur sudah tercukupi, kompresi, BBM, dan pengapian. Kemarin hilangnya adalah di kompresi. Ya, kompresi sudah tak benerkan. Penjelasan saya tunjukkan penyebabnya dan saya tunjukkan bagaimana cara penanganannya. Oke, ini sekarang sudah hidup. Soal nanti tidak enak itu urusan penyetelan Mas Bro. Oke Mas Bro, itulah sedikit ulasan kami dari AGM Channel tentang bagaimana motor tidak hidup karena kompresi hilang. Sudah saya tunjukkan hilangnya di mana dan saya tunjukkan bagaimana cara penanganannya. Oke, terima kasih kepada saudara-saudaraku semua. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video-video AGM terbaru. Terima kasih, cukup sekian. Salam dari kami AGM Channel.